Haruna menatap kepergian raja. Hari ini, ia bangun sangat pagi dan berangkat ke sekolah lebih awal. Entah mengapa, Haruna jadi curiga. Apa yang terjadi dengan anaknya? Syasha berangkat mah. Sepulang sekolah nanti, Syasha mau pergi ke toko buku, ucap Syahira. Ia sudah kelas 3 SMP, tak lama lagi akan menghadapi ujian. Ia dan Keke mulai sering belajar sampai sore hari. Terkadang mereka belajar di perpustakaan, kadang juga di rumah Keke. Syahira selalu menolak saat Keke mengajaknya belajar di rumahnya. Alasannya, ia tidak akan bisa fokus belajar. Kakaknya sangat jahil dan sering berbuat usil. Padahal, Keke sangat ingin belajar di rumah Syahira. Ada hal lain yang diinginkannya selain belajar. Raja. Keke menyukai Raja dan ia ingin bisa dekat dengan kakaknya Syahira itu. Raja sudah bangun mah. Sudah pergi ke sekolah, jawab Haruna sambil merapikan dasi suaminya. Hah? Sepagi ini sudah pergi? Yap. Apa dia baik-baik saja? Aku malah khawatir dengan perubahan Raja. Aku akan menyuruh seseorang untuk mencari tahu. Kami berangkat, pamit Tristan. Jihan. Sayang, panggil Yuka. Sudah hampir jam 7 pagi, tapi Jihan masih belum bangun. Tak biasanya dia masih tidur di atas jam 6 pagi. Ia selalu bangun jam setengah 6 pagi. Namun, hari ini, Jihan masih tidak mau membuka pintu kamar, membuat Yuka menjadi panik. Mama masuk ya? Tetap tidak ada jawaban. Ceklek. Jihan tidak sekolah? Jihan tidak enak badan mah. Tolong beritahu wali kelas Jihan, pinta Jihan. Ia demam karena radang tenggorokannya kambuh. Setiap kali Jihan makan sembarangan, ia akan mengalami radang tenggorokan. Karena itulah, ia akan lebih banyak diam saat tenggorokannya terkena radang. Baiklah. Mama akan meminta izin, jadi istirahatlah, ucap Yuka. Ia keluar dan membiarkan Jihan sendiri di kamar. Ia akan lebih cepat sembuh dengan beristirahat dan memakan bubur. Obat radang tenggorokan selalu tersedia di kamarnya. Yuka membuat bubur dan membawakan ke kamar Jihan. Setelah makan bubur, Jihan minum obat. Ia kembali tidur setelah itu. Sakit lagi? Tanya Christian. Iya, seperti biasa. Ini sudah lama sejak terakhir kali kita cek ke rumah sakit. Apakah kita perlu membawanya ke rumah sakit lagi? Boleh. Tapi, dia sangat benci dengan rumah sakit. Bagaimana cara membujuknya supaya mau check up? Kita belum bicara saja. Jihan sudah mengatakan tidak, ucap Christian sambil menghela napas berat. Di balik pintu kamar, ia mendengarkan rencana kedua orang tuanya untuk membawa Jihan ke rumah sakit. Namun, sejak 3 tahun terakhir, Jihan selalu menolak pergi ke rumah sakit. Jangan bawa aku ke rumah sakit. Kalian akan bersedih jika kalian tahu kalau aku tidak memiliki penyakit radang tenggorokan, tetapi kanker tenggorokan. Mungkin, aku akan kehilangan suaraku tak lama lagi. Mungkin juga aku akan semakin parah dan meninggal. Aku tidak mau melihat kalian bersedih, setidaknya selama aku masih hidup. Aku ingin melihat kalian bahagia dan tersenyum. Tubuh Jihan menggelosor turun dan terduduk di lantai, bersandar di pintu. Ia menahan tangis dengan sekuat hati. Namun, air mata itu tidak bisa diajak bekerja sama. Cairan bening bak air telaga itu menetes turun dengan deras. Tak ingin tangisnya didengar kedua orang tua yang masih berdiri di depan pintu kamarnya, Jihan berdiri dan mengunci pintu lalu mengempaskan tubuhnya ke ranjang. Tertelungkup sambil menangis, ia meredam suara tangisannya dengan menggunakan bantal. Jihan tidak tahu, apa yang menyebabkan ia menderita kanker tenggorokan. Sejak kecil, ia memang sering demam dan terkena radang tenggorokan. Hal itu dianggap biasa, karena setelah minum obat akan sembuh. 3 tahun lalu, ia pingsan di sekolah saat mengikuti orientasi murid baru. Saat itu, Jihan hanya diantar oleh pihak sekolah. Syahira yang juga masih masa orientasi, tidak bisa mengantar Jihan ke rumah sakit. Saat hasil diagnosa keluar, ia tak sanggup berkata-kata. Mulutnya membisu, lidahnya terasa keluh, dan dunianya seakan runtuh. Para guru sedang menelepon orang tuanya saat Jihan menemui dokter. Ia meminta dokter untuk menyembunyikan keadaannya dari semua orang. Awalnya dokter menolak karena Jihan kala itu masih berusia 13 tahun. Usia yang masih sangat kecil untuk menanggung penderitaan seorang diri. Namun, Jihan menunjukkan sikap dewasa.
Ia berkata kepada dokter, bahwa ia tidak mau melihat orang tuanya sedih. Jian adalah anak sematawayang, ia ingin membahagiakan orang tuanya. Walaupun ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan dengan jaringan sel kanker yang semakin melebar. Setidaknya ia tetap melihat mereka tersenyum melihat ia berprestasi di sekolah selama 3 tahun ini. Tinggal beberapa bulan lagi, ia akan mengikuti ujian akhir dan lulus dari SMP. Selamat pagi, Bu. Raja menyapa Ratu yang sedang berdiri di gerbang sekolah. Selamat pagi. Tumben sekali sudah datang, cibir Ratu sambil melirik jam tangannya. Karena aku ingin membuktikan kalau aku juga bisa menjadi anak yang baik. Sampai jumpa Bu Ratu, ucap Raja sambil berlari menuju kelasnya. Diam-diam Ratu tersenyum. Di sekolah itu, hanya Raja dan 2 sahabatnya yang sulit dikendalikan. Jika Raja bisa berubah, maka kedua temannya juga pasti mengikuti jejaknya. Itu artinya, pekerjaan Ratu tidak terlalu berat. Ia bisa mengajar pelajaran budi pekerti dengan tenang. Di sekolah itu, pendidikan budi pekerti diajarkan seminggu sekali selama setengah jam saja. Para siswa dikumpulkan di aula gedung sekolah, lalu dibimbing untuk mempelajari sikap dalam menjalani kehidupan dengan perilaku baik. Tidak hanya sopan dan patuh kepada orang tua, tetapi juga kepada orang lain. Walau hanya pelajaran tambahan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai, tetapi mereka semua sangat rajin mengikuti pelajaran Ratu. Anak-anak itu menyukai pelajaran yang diajarkan oleh Ratu, karena menurut mereka, cara mengajar Ratu sangat santai tapi tegas. Para siswa perempuan merasa seperti sedang mengobrol dengan kakak perempuan mereka. Sedangkan siswa laki-laki, karena mereka tertarik dengan kecantikan gurunya yang memiliki perawakan bak model. Ada yang berbeda hari ini. Aula yang biasanya tidak terlalu berisik, mendadak riuh dan heboh karena kehadiran Raja, Marcel, dan juga Aji. Tentu saja yang paling heboh adalah para siswa perempuan. Mereka hampir tidak pernah melihat Raja dan teman-temannya hadir di kelas Ratu. Raja duduk di barisan paling belakang. Ia selalu memandang Ratu dengan senyuman nakal. Sesekali menggerakkan bibirnya seolah ia sedang mengecup. Ratu salah tingkah melihat kelakuan Raja. Tidak jadi membalas dendam, bisik Aji yang melihat Raja senyum-senyum menatap Ratu. Gelagatnya seperti orang yang sedang jatuh cinta. Jadi, jawab Raja singkat. Yakin? Tanya Marcel. Sudah beberapa kali ia memergoki Raja mengintip Ratu dan melihat Raja kesal setiap kali Ratu berdekatan dengan guru olahraga mereka. Namun, Raja masih belum menyadari perasaannya. Ia tidak mengerti isi hatinya sendiri, sebaliknya, teman-temannya lebih mengerti perasaan Raja. Raja! Salah seorang siswi memanggil Raja setelah pelajaran BP bubar. Mereka bersiap mengikuti pelajaran selanjutnya di kelas masing-masing. Saat mereka sedang berlarian ke kelas, siswi yang bernama Jenny itu menghampiri Raja. Ia memiliki perasaan kepada Raja, sang idola nomor 1 di sekolah. Namun, Raja tidak pernah melirik siswi di sekolahnya. Ia malas berurusan dengan gadis dari sekolah yang sama. Namun, ia tertarik pada gurunya. Walaupun ia belum menyadarinya, tapi perasaan itu semakin kuat hingga bisa mengubah sikap Raja. Ada apa? Tanya Raja sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana. Ia mengedarkan pandangan seolah sedang mencari sesuatu. Malam minggu nanti, bisa temani aku nonton film baru tidak? Jenny memberanikan diri untuk mengajak Raja pergi kencan. Maaf, aku ada acara keluarga, tolak Raja dengan halus. Ia tidak mau menatap gadis itu. Pandangannya terus mencari sosok yang menarik perhatian. Saat Ratu keluar dari ruang aula, Raja tersenyum. Gadis itu menatap ke arah tatapan Raja tertuju. Ia mengepalkan tangannya. Jangan-jangan. Raja menyukai Bu Ratu, pikir Jenny. Gadis itu pergi dengan kesal. Ratu menoleh ke depan kelas Raja. Pandangan mereka bertemu, ada getaran aneh saat Raja menatapnya sambil menarik senyum simpul. Ia mengalihkan pandangan dan melangkah pergi menuju ruangannya. Tok tok tok. Baru saja ia menghenyakan tubuhnya di kursi, pintu diketuk dan terbuka. Padahal Ratu belum mempersilakan. Danang masuk setelah mengetuk pintu. Selamat pagi, ucap Danang. Ia menarik kursi di depan meja. Duduk sambil menatap Ratu yang tersenyum padanya. Mas datang cuma mau mengucapkan selamat pagi? Bukankah kita satu mobil tadi, goda Ratu? Malam minggu nanti,
Kita nonton yuk. Malam minggu. Sepertinya tidak bisa. Aku harus menandatangani nilai anak-anak. Lain kali saja, tolak Ratu dengan halus. Aku tidak menerima alasan apapun, ujar Danang sambil menatap tajam. Tapi, tidak ada kata tapi. Aku akan menjemputmu, selamat pagi. Danang langsung berlari keluar dari ruangan BP. Ratu memijat pelipisnya. Macam-macam saja, gumam Ratu. Ia tidak ingin pergi karena ayahnya sudah memintanya menghitung data penjualan coffee shop mereka selama 1 bulan terakhir. Deki, ayahnya itu sedang tidak enak badan. Jadi, Ratu sudah berjanji untuk membantu ayahnya Sabtu malam. Sudahlah, nanti biar aku minta maaf dan menjelaskannya pada Danang. Sabtu siang, seusai jam pelajaran olahraga. Danang menghampiri Ratu yang melintas di halaman belakang. Hari Sabtu bertepatan dengan jam olahraga kelas Raja. Melihat Danang menghampiri Ratu, Raja berpura-pura melempar bola ke arah Ratu. Bola basket terjatuh tidak jauh dari tempat Danang dan Ratu berdiri. Dengan berpura-pura mengambil bola, Raja bisa mendengar percakapan mereka dari dekat. Kita jadi nonton ya. Aku memaksa, sergap Danang saat Ratu hendak membuka mulut. Aku jemput kamu jam 7. Danang berlari kembali ke lapangan basket dan melanjutkan pelajaran olahraga. Jadi mereka akan pergi menonton. Raja melempar bola ke tengah lapangan dengan kasar. Ia berlari pergi ke kelas Jenny. Jen, aku jemput kamu jam 6 sore, ucap Raja. Ia kembali ke lapangan setelah mengatakan hal itu di depan guru yang sedang mengajar di kelas Jenny. Setelah Raja pergi, satu kelas itu menjadi ramai. Para gadis di kelasnya merasa iri kepada Jenny. Raja mengajaknya pergi kencan di hadapan semua siswa. Ia tersenyum senang. Mimpi Jenny untuk bisa kencan dengan Raja akan segera menjadi kenyataan. Andai Jenny tahu, ia hanya dijadikan alasan saja. Hai. Sudah lama menunggu, tanya Jenny dengan manja. Ia merasa bahagia karena bisa pergi menonton film bersama pria pujaan satu sekolah. Baru datang. Kita minum kopi dulu, tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Raja memberikan helmnya pada Jenny. Setelah gadis itu naik dan duduk di boncengan, Raja melaju pergi ke warung kopi di seberang rumah Ratu. Tak berapa lama, ia melihat mobil Danang berhenti di depan gerbang rumah Ratu. Setelah melihat mereka pergi, ia mengajak Jenny pergi mengikuti mobil Danang dari jarak 15 meter di belakang mobil. Tiba di gedung bioskop, Raja menarik tangan Jenny untuk mengantri tiket bersamanya. Sesuai skenario yang dibuatnya, Raja berpura-pura tidak sengaja bertemu di depan loket. Selamat malam Pak Danang. Selamat malam Bu Ratu. Jenny dan Raja menyapa bersama. Kalian di sini juga? Tanya Ratu senang. Akhirnya, Ratu punya alasan untuk tidak masuk ke gedung bioskop. Iya Bu, jawab Raja. Kamu tidak menyalin tata tertib siswa dan malah pergi menonton. Ratu menarik telinga Raja dan mengajaknya pergi dari loket. Ratu, panggil Danang. Ia hendak menyusul, tapi penjaga tiket memanggilnya untuk membayar. Terpaksa, Danang membiarkan Ratu pergi bersama Raja ke parkiran. Setelah membayar tiket, ia mencari Ratu. Raja hanya menggunakan aku sebagai alasan. Hah, berani-beraninya dia membawa Raja pergi tepat di hadapanku. Jenny menyusul Danang, mencari Ratu dan Raja. Maaf, aku sudah menjewer telingamu, ucap Ratu. Ia takut untuk masuk ke dalam gedung bioskop. Saat film diputar, lampu akan mati dan ruangan menjadi gelap. Ratu fobia dengan kegelapan. Ia bahkan tidak pernah mematikan lampu saat tidur. Kamu fobia gelap? Kenapa pergi kalau kau takut gelap? Dasar bodoh, maki Raja. Sikap kasarnya meluap karena ia khawatir padanya. Namun, teriakan Raja membuat Ratu mematung. Kenapa kau memarahiku? Bocah nakal, kau mulai berani membentak gurumu. Maaf, itu karena aku khawatir. Aku antar kau pulang, ucap Raja dengan suara lebih rendah. Ia menarik tangan Ratu dan memboncenginya. Danang hanya bisa mengutuk kesal. Bagaimana bisa Ratu pergi begitu saja tanpa mempedulikan dirinya? Tiket film yang sudah dibeli itu pun disobek dan dibuang sembarangan di parkiran. Ratu, kenapa waktu itu kamu pergi tanpa pamit? Apa kau tahu, seperti apa perasaanku? Tanya Danang dengan nada marah.
Maaf Pak Danang. Sebelumnya saya sudah menolak, tapi Pak Danang memaksa. Terus terang, saya fobia gelap. Maaf karena membuat Pak Danang kecewa, sesal Ratu. Kini, Danang yang merasa bersalah. Memang dirinya yang memaksa. Itu karena ia tidak tahu kalau Ratu punya fobia. Fobia gelap, tanya Danang dengan nada menyesal. Iya. Saya tidak tahu apa penyebabnya. Menurut cerita Papa, itu karena aku pernah dikurung di gudang saat kecil, jawab Ratu. Maaf, aku tidak tahu. Kalau begitu, lain kali kita pergi ke tempat ramai dan terang saja, ucap Danang. Ratu mengangguk dan mengiyakan ajakan Danang. Aku harus mengajar. Sampai jumpa, pamit Danang. Ratu melambai dan tersenyum. Ia menghela napas lega karena ia sudah meminta maaf dan memberikan penjelasan kepada Danang. Setidaknya, lain kali Danang tidak akan mengajak Ratu nonton.